Kembali kita berdiskusi, saya kembali ke Prof. Ali. Prof. Ali, kalau menurut Anda untuk mempersiapkan sebuah makanan yang betul-betul sehat, bergizi, kemudian aman begitu untuk yang mengkonsumsinya, itu apakah kemudian bisa dipelajari dalam waktu singkat? Ini kan ada tuntutan untuk segera kemudian dipercepat dan kemudian dilanjutkan begitu ya. Bagaimana, Prof? Ya, kunci keamanan pangan itu salah satunya adalah proses pemasakan yang matang. Jadi kalau beberapa keracunan itu bisa terjadi karena masaknya tidak full, tidak matang, misalnya masak daging tapi masih ada daging mentah yang tersisa lalu tumbuh bakteri di situ, maka itu pasti proses pengolahan yang tidak sempurna. Nah, kemudian juga mungkin di dalam proses tunggu itu ada kontaminasi dari luar, ya, itu juga bisa terjadi. Nah, oleh karena itu kalau misalnya di SPPG ini sudah ada hot cooler, hot atau cold storage, itu tentu sudah bagus lah, ya. Seperti kalau kita naik pesawat itu makanan hangat disajikan hangat, ya. Karena apa? Karena memang pesawat mempunyai fasilitas seperti itu. Nah, kalau ini bisa dipenuhi di SPPG tentu hal yang sangat baik ya, karena kita tahu bahwa SPPG ini melibatkan dana yang sangat besar ya, sehingga Ya. persyaratan-persyaratan keamanan pangan itu harus menjadi persyaratan yang utama. Jadi kalau kita sebagai orang gizi itu, kita tidak usah bicara gizi kalau keamanan pangan terabaikan. Keamanan pangan itu yang paling utama diperhatikan, baru kemudian menyusul persoalan gizi. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan ini harapannya adalah bahwa aspek keamanan pangan termasuk pelatihan bagi penjamah makanan itu mendapat perhatian penuh dari BGN. Mhm. Baik, Pak Zainul, lalu kemudian evaluasi menyeluruh yang harus dilakukan BGN itu bentuknya seperti apa kalau misalnya kejadiannya sekarang sudah terjadi di sejumlah daerah begitu, Pak Zainul? Ya, kalau menurut saya apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ali sebagai bagian dari rekomendasi itu tinggal di follow up aja, tinggal ditindaklanjuti. Mulai besok seluruh SPPG yang sudah operasional, yang 8.950 itu SPPG itu, di luar yang 50 yang berkasus itu, mulai besok harus mengurus SLHS ke Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing. Nggak bisa ditunda, kalau menurut saya. Ya kan? Sambil terus berjalan ya, berproduksi kalau tidak perlu dihentikan. Kalau menurut saya nih ya, nggak perlu dihentikan. Tapi secepatnya mulai besok pagi seluruhnya harus mulai menyiapkan dokumen untuk pengajuan sertifikat layak hygiene sanitasi gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kebutuhan untuk pelatihan penjama makanan yang tadi Prof. Ali sampaikan itu juga nggak bisa ditunda. Pelatihan itu harus segera diselenggarakan di masing-masing SPPG, di mana ada 20 pekerja dapur, dan kalau bisa 47 pekerja dapur yang ada di SPPG itu, kan mereka kan sip-sipan, kadang-kadang bergantian. Jadi menurut saya 47 pekerja dapur itu harus dilatih tentang keamanan pangan menurut saya. Dan itu bisa diselenggarakan pada waktu misalnya Sabtu Minggu waktu libur gitu ya. Mungkin bisa dipilih di hari-hari tersebut gitu. Yang ketiga menurut saya mungkin ada rekomendasi tentang ini Prof, apa istilahnya kayak semacam rapid test gitu Prof. Rapid test untuk apa ya, mengecek makanan itu sebelum didistribusikan, itu bisa dicek gitu. Rapid test, ada alat rapid test yang ini aman dari bakteri gitu. Karena apa? Karena itu penting juga karena selama ini kan tahunya setelah kejadian gitu. Nah, untuk itu menurut saya di masing-masing SPPK sudah harus mulai dipikirkan ada kebijakan untuk menyiapkan teknologi rapid test untuk keamanan pangan kita. Nah, kalau ini tidak segera dilakukan, kita khawatir 50 SPPK yang bermasalah itu menular gitu, bertambah gitu. Kalau sudah semakin banyaknya nanti trauma para penerima manfaat akan juga semakin bertambah dan kita akan punya beban baru, punya tugas baru untuk menyembuhkan mereka untuk bisa menerima MBG lagi, dan itu pasti tidak ringan gitu, itu pasti lebih berat gitu. Ya, ya. Prof. Ali, menurut Anda perlu dihentikan sementara program ini? Yang dihentikan sementara adalah SPPG yang bermasalah, ya, karena ini melibatkan ribuan SPPG yang tidak bermasalah dan mereka sudah invest uang yang sangat besar untuk menjalankan SPPG ini. Jadi saya kira kita tidak perlu menghukum ya SPPG yang memang tidak bersalah, tetapi tentu saja yang bersalah itu dihentikan sementara sampai ada klarifikasi yang lebih jelas dari laboratorium, sehingga ini kemudian akan menjadi contoh yang baik. Tapi saya juga mempunyai usul bahwa barangkali Indonesia yang demikian luas itu tidak bisa diseragamkan SPPG-nya semuanya menghandle 3.000 siswa atau 3.000 anak. Perlu ada upaya-upaya untuk memberi contoh bagaimana kalau small scale SPPG.
yang jangkauannya mungkin 500 sampai 1.000. setuju, Yang itu akan mengurangi gejala-gejala keracunan yang mungkin bisa terjadi ketika orang tidak mengolah makanan dalam jumlah yang demikian banyak. Ya, karena kita tahu kepala SPPG ini adalah banyak diantaranya sarjana-sarjana yang baru lulus. Mereka mendapat pelatihan sekilas tentang ini. Ya, sehingga kemudian tiba-tiba dipasrai untuk mengelola MBG 3.000 porsi itu pekerjaan yang luar biasa berat tentu saja. Baik, kita akan tunggu nanti hasil evaluasi dari bagian seperti apa. Prof. Ali, Pak Zainul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.